Aku lihat dulu ya, Bin. Udah ada nggak hasilnya? Cek dulu. Nanti kalau udah ngomong panjang lebar, hmm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianus Diantara, mahasiswa Magister Pendidikan Olahraga dengan NIM 2406070017. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel yang sudah saya buat dengan judul Transformasi Pendidikan Olahraga di Era Kurikulum Pembelajaran Mendalam, Tinjauan Sistematik Literatur Review dari Perspektif Teori Behavioristik, Kognitif, dan Konstruktivistik. Selanjutnya, latar belakang Bapak Ibu semua. Latar belakang pendahuluan yaitu pendidikan jasmani di Indonesia saat ini berada pada fase transformasi penting seiring diterapkannya kurikulum pembelajaran mendalam dalam kerangka kurikulum merdeka yang menuntut pembelajaran yang konseptual, reflektif, konstekstual, dan berpusat kepada peserta didik. Berbagai penelitian mengungkap bahwa praktik pembelajaran PJOK masih didominasi pendekatan tradisional berbasis drill dan instruksi langsung. Pendekatan ini efektif untuk akuisisi teknik dasar, namun belum optimal untuk mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, gerak, serta kemampuan metakognitif. Sementara itu, terdapat dorongan kuat untuk mengadopsi pembelajaran taktis, kolaboratif, dan berbasis inquiry dan berbasis proyek sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Karena itu, untuk mengkaji bagaimana tiga teori utama pembelajaran, behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik, berkontribusi dalam transformasi pedagogi PJOK. Dalam tujuan penelitian ini, kajian ini bertujuan untuk satu, menganalisis kontribusi ketiga teori pembelajaran dalam konteks PJOK di Indonesia. Kedua, memetakan tren transformasi pedagogi PJOK berdasarkan publikasi 2015 sampai 2025, serta merumuskan model pedagogi integratif yang selaras dengan prinsip pembelajaran mendalam. Selanjutnya, metode yang digunakan itu menggunakan Systematic Literature Review atau SLR, mengikuti alur Prisma dengan sumber artikel berasal dari Google Scholar, Scopus, Web of Science, dan jurnal nasional terintegrasi Sinta. Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu terbit tahun 2015 sampai 2025, fokus pada PJOK atau pendidikan olahraga, membahas minimal 2 teori pembelajaran. Analisis dilakukan melalui sistematik kualitatif untuk melihat kontribusi teori dan kecenderungan perubahan pedagogi. Dari hasil dan pembahasan, yaitu ditemukan bahwa ketiga teori pembelajaran tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan bersifat komplementer atau ringkasan sebagai berikut. Dengan behavioristik memiliki peran penting untuk akuisisi keterampilan motorik, pembentukan kebiasaan gerak, dan penguatan melalui repetisi. Walaupun berpusat pada guru, pendekatan ini membantu membangun automaticity sehingga mengurangi beban kognitif pada tahap pembelajaran taktis. Selanjutnya yaitu ada kognitif dengan fokus pada pengambilan keputusan, pemrosesan informasi, dan ketiga analisis permainan. Model TGFU Teaching Games for Understanding terbukti meningkatkan pemahaman taktis dan game sense secara signifikan. Konstruktivistik atau landasan pembelajaran mendalam menekankan bahwa pengalaman autentik, kolaborasi, refleksi, dan konstruksi pengetahuan mandiri. Model PBL, Inquiry Learning, dan Project Based Movement Activity selaras dengan kompetisi abad 21. Sintesis teori pada model pedagogi integratif berdasarkan analisis literatur pendekatan paling efektif adalah model elektik integratif. Tahap pembelajaran fokus awal behavioristik,
eh, dan tahap pembelajaran tengah yaitu kognitif dan pembelajaran akhir yaitu konstruktivistik. Model ini membantu siswa menguasai teknik dengan benar, memahami konteks permainan, mampu menerapkan eh, strategi dalam situasi yang nyata. Tantangan yang dihadapi dalam utama penelitian ini yaitu pemahaman guru tentang pembelajaran mendalam masih rendah, penilaian lebih menekankan hasil dibanding proses berpikir, minimal pelatihan pelatihan pedagogi modern seperti TGFU dan PBL yang masih minim, dan keterbatasan fasilitas dan manajemen kelas, mindset PJOK yang masih fokus kepada kompetisi atau teknik, bukan kompetensi. Selanjutnya, yaitu kesimpulan, bahwa dalam simpulan ini dibagi menjadi 4, yaitu transformasi PJOK membutuhkan perubahan paradigma dari pembelajaran berbasis drill menuju pembelajaran reflektif dan bermakna. Yang kedua, behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik harus diposisikan sebagai spektrum pedagogi integrasi, bukan pendekatan saling meniadakan. Yang ketiga, model pedagogi integratif paling relevan dengan kebutuhan kurikulum modern dan kompetisi abad 21. Selanjutnya, pengembangan profesional guru PJOK menjadi kunci keberhasilan implementasi. Demikian naskah yang bisa saya presentasikan. Terima kasih kepada Panitia Seminar Nasional, para pembimbing, dan seluruh peserta yang berkenan hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.